Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Marwa, NIM 24201080. Di sini saya akan menjelaskan tentang kemudahan bagi orang tertentu dalam berpuasa. Untuk memenuhi tugas UTS Ibu Septi Purwaningrum. Sebelum ke pembahasan, alangkah baiknya kita tepuk puasa terlebih dahulu. Tepuk puasa, tidak makan, tidak minum, tidak batal. Jaga hati, jaga mulut, jaga mata. Quran terus dibaca sambil menunggu buka. Tarawih, bangun sahur, jangan lupa puasa. Sekali lagi ya teman-teman. Tepuk puasa, tidak makan, tidak minum, tidak batal. Jaga hati, jaga mulut, jaga mata. Quran terus dibaca sambil menunggu buka. Tarawih, bangun sahur, jangan lupa puasa. Yeay. Sebelum ke pembahasan, kalian tahu nggak sih apa yang dinamakan rukhsah? Rukhsah adalah kemudahan atau keringanan hukum syariat Islam yang diberikan Allah kepada hambanya ketika mengalami kesulitan atau uzur. Dari perspektif hukum Islam, puasa dibagi menjadi dua, puasa sunnah dan puasa wajib. Dan di sini kita akan membahas tentang puasa wajib di bulan Ramadan. Definisi puasa adalah menahan diri dari haus dan lapar, mulai dari terbitnya fajar shodiq hingga terbenamnya matahari. Ibadah puasa sejatinya bukan hal yang memberatkan, justru Allah memberikan berbagai bentuk keringanan kepada hambanya. Tapi Allah menjanjikan pahala besar bagi orang yang berpuasa dengan baik, sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Baqarah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Berikut golongan orang yang mendapatkan rukhsah kemudahan dalam berpuasa. Disimak dengan baik-baik ya teman-teman. Yang pertama, orang sakit. Yang dimaksud sakit di sini adalah kondisi tubuh yang lemah sehingga tidak bisa berpuasa. Adapun keadaan sakit dibagi menjadi tiga. Yang pertama, sakit ringan. Ketika penyakit yang diderita tidak menimbulkan kesulitan, maka diwajibkan tetap berpuasa. Seperti contoh flu, batuk, pusing, itu harus diwajibkan tetap berpuasa. Yang kedua, sakit yang bertambah makin parah atau memperlambat kesembuhan jika berpuasa. Pada kondisi ini dianjurkan untuk berbuka. Dan yang ketiga, sakit berat yang membahayakan jiwa ketika kita berpuasa menimbulkan penderita yang sangat berat, bahkan sampai mengantarkan kematian. Itu diwajibkan untuk tidak berpuasa. Dan yang kedua adalah musafir, orang yang berpergian jauh, yang jarak tempuhnya minimal 80 sampai 85 km. Dianjurkan tidak berpuasa tidak apa-apa dan wajib mengganti atau mengqadha puasa. Yang ketiga, wanita haid dan nifas. Dilarang hukumnya berpuasa, tetapi kalau tetap memaksakan diri untuk berpuasa, maka ibadah puasanya tidak sah dan diwajibkan mengqadha atau mengganti puasanya. Yang keempat, orang tua renta. Yang dimaksud orang tua renta di sini adalah orang tua yang sudah lemah dan tidak lagi memiliki kemampuan untuk berpuasa, diwajibkan untuk membayar fidyah. Yang kelima, wanita hamil dan menyusui. Di sini juga dikategorikan tiga
keringanan dalam berpuasa. Yang pertama, khawatir terhadap dirinya saja. Itu diwajibkan untuk memqadha atau mengganti puasa. Yang kedua, khawatir terhadap dirinya dan anaknya, diwajibkan mengqadha atau mengganti puasa. Dan yang ketiga, khawatir terhadap anaknya saja, itu diwajibkan untuk membayar fidyah dan mengqadha. Kesimpulan dari video di atas adalah Islam agama yang penuh kasih sayang dan tidak memberatkan umatnya dalam hal berpuasa. Allah memberikan rukhsah kemudahan bagi orang-orang yang punya alasan tertentu, seperti sakit dalam perjalanan jauh, haid, nifas, orang yang sudah tua, dan ibu hamil dan menyusui. Mereka boleh tidak berpuasa sementara waktu lalu menggantinya di hari lain, atau membayar fidyah jika memang benar-benar tidak bisa berpuasa. Intinya, puasa bukan untuk menyusahkan diri, tetapi bentuk keimanan dan ketakwaan kita terhadap Allah. Kita boleh mengambil rukhsah ketika memang kita benar-benar ada halangan dan tidak akan dosa menurut syariat Islam. Sekian video singkat dari saya. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.